Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di doa pagi kita hari ini. Saya berharap dan saya percaya dalam penyertaan Tuhan,
setiap kita dalam keadaan baik dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Barangkali secara fisik kita masih lelah, kita masih letih, namun mari kita paksa diri kita menghadap Tuhan yang mulia pagi ini. Ambil sikap, terutama sikap hati yang benar pagi ini menghadap Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kami kepadamu oleh sebab karena kasih setiamu lah, oleh sebab anugerahmu lah, oleh sebab cintamu yang tidak berkesudahan, itulah yang membuat kami masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami paksa diri kami pagi ini. Kami dorong semangat kami pagi ini menghadap Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, yang berkenan mengasihi, menyertai setiap kami. Segala pujian hormat bagi-Mu saja ya Tuhan, ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari sembah Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup kami tersedia bagi Tuhan pagi ini, untuk Tuhan garap, untuk Tuhan garap sepenuhnya. Kami juga mau menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Mari Tuhan lawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus saudara, mari menyembah Tuhan di tempatmu berada. Haleluya. Maha besar, Maha mulia, Yesus Kristus. Di tempat ini ku tinggikan Tuhan di hidupku. Terima kasih. Keselamatan kami, Kau satu-satunya yang ku ingini.
harta abadi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Bapa, mari katakan, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, amin. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Lagi saudara naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, dari tempatmu berada katakan, Bapa, angkat tanganmu, buka hatimu, ku naikkan syukur padamu. Panggil dia, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Lagi, hampiri Bapamu yang mulia, Bapa di surga. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Mari dengan lembut saudara katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku
selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Bapa, terima kasih. Ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Ku beri hidupku, semua yang ku lakukan untuk mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Mohon ampun ya Bapa, jika Engkau masih mendapati kami seringkali mengasihi diri kami, tidak mengasihi Tuhan lewat sikap hidup perilaku kami. Pagi ini kami kembali membangun komitmen kami di hadapan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lebih sungguh, lebih sungguh. Ku mengasihi-Mu. Sebab ku mengasihi-Mu, ku tinggalkan dosa, lakukan lagi yang melukai hati-Mu. Ku mau mengasihi-Mu lebih sungguh. Selawat kami, terus Tuhan menjamah setiap kami. Di tempat kami ini, kami mencari Tuhan, kami mau menemukan Tuhan, selalu hidup bagi-Mu. Terima kasih buat kesabaran Tuhan atas setiap kami. Sering kami meleset, kami lakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi Engkau tetap bersabar atas kami. Engkau tetap setia mengasihi kami. Tuhan, pagi ini biar setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Allah yang suci yang mulia. Bapa,
keadilan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari buka hatimu saudara, angkat tanganmu, panggil Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan. Katakan dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak baik-baik ini, ya, hedonisme, materialisme, semuanya dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Yang korupsi dulu kecil sekarang makin besar. Mamon dipuja-puja, saudara. Harta dunia menjadi tujuan utama banyak orang. Sehingga kemanusiaan menjadi menurun, nilai-nilai kemanusiaan menurun. Hal ini sudah diperingatkan oleh Alkitab sebenarnya. Firman Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami punya kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau diberkati, dan kami mau diubahkan. Terima kasih. Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal mamon,
Kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 24 ya. Ayat ini sering dibaca, tetapi coba kita baca sekali lagi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan saudara, memakai kata tuan. Kalau tuan, lawan katanya hamba. Ya, ini sama saja dengan kalimatnya begini. Tak seorang pun dapat menghamba kepada dua tuan. Ya. Kenapa demikian? Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Gak mungkin dua-duanya bisa adil. Gak mungkin, saudara. Cinta itu tidak untuk dibagi. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus. Gak bisa. Harus pilih. Mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Ya. Nah, Mamon ini artinya harta atau kekayaan. Artinya itu. Jadi secara etimologi, Mamon itu berasal dari bahasa Aram. Mamona. Yang berarti kekayaan, wealth, atau harta. Kekayaan, money or wealth. Ya. Jadi pada dasarnya harta adalah benda mati kan, saudara. Saudara, uang, rumah, mobil, kan semuanya benda mati. Benda mati sudah pasti netral. Tidak bisa jadi benda yang jahat atau benda yang baik. Nggak bisa benda mati. Yang jadi masalah itu adalah manusianya. Manusia yang bagaimana ia menyikapi tentang Mamon. Bagaimana sikap hatinya terhadap Mamon. Bagaimana manusia menggunakan Mamon itu untuk apa? Kan begitu. Itu yang jadi masalah di sana sebenarnya. Jadi bukan Mamonnya sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak anti terhadap kekayaan dunia ini. Buktinya Salomo diizinkan kaya raya, Daud kaya raya, Abraham kaya raya. Ya, bukan di sana masalahnya. Tetapi bagaimana manusianya menyikapi tentang Mamon. Ya, kalau orang sudah mengabdi sama Mamon, nggak bisa jadi abdinya Tuhan. Kalau orang sudah mengabdi kepada Mamon, apapun ia lakukan, termasuk menyakiti hati Tuhan. Kan begitu ya, saudara ya. Mamon itu netral. Jadi jangan salahkan Mamon, salahkan manusianya. Ya, Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwa Mamon itu dosa. Bukan. Ya. Justru di 1 Timotius 6 ayat 10 ditegaskan bahwa karena akar segala kejahatan ialah bukan Mamon, saudara. Cinta Mamon. Orang yang cinta Mamon itu dampaknya luas. Satu, ia pasti pelit. Kedua, ia curang kalau soal Mamon. Saudara sendiri saja ditipunya. Bahkan Tuhan ia gunakan untuk mencari keuntungan. Makanya banyak orang di gereja, tapi mencari keuntungan. Tapi curang di gereja. Bahkan milik Tuhan pun mau diambilnya. Kan begitu. Cinta Mamon. Akar segala kejahatan itu cinta Mamon sebenarnya, saudara. Jadi bukan Mamonnya atau uangnya. Melainkan kecintaan yang berlebihan kepada Mamon itu, uang itu yang membuat manusia jatuh. Yang mengherankan orang lebih pilih Mamon dibanding pilih Tuhan. Orang lebih pilih Mamon dibanding anugerah Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini aneh ya. Manusia bebal itu begitu. Lebih pilih sesuatu yang fana dibanding sesuatu yang kekal. Lebih pilih semangkok kacang merah dibanding hak warisan sulung. Ya, itu karunia sulung. Hak kesulungan. Kan aneh itu sebenarnya ya. Jadi dalam hal ini kita mesti tajam sekali bahwa yang jahat bukan Mamonnya. Sebab kalau umat Tuhan, aku nggak mau kerja karena Mamon itu jahat, jadi kontraproduktif. Aku nggak mau kaya juga, jadi kontraproduktif. Memang kaya bukan tujuan utama, memang bukan. Kita mau kaya mau enggak masalah, asal jangan cinta uang.
Sebab ada orang yang tidak kaya pun dia cinta uang. Sudah nggak kaya cinta uang lagi, curang lagi kalau dagang, kalau soal uang, kalau soal harta warisan terhadap saudara-saudaranya, kan binasa orang seperti itu meskipun Kristen, bahkan meskipun pengkhotbah sekalipun. Ya, kita itu nothing di hadapan Tuhan. Jadi jangan sok-sokan ya saudara ya. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyebut Mamon itu sebagai Tuan? Ya, Yesus tidak menggambarkan Mamon sebagai harta benda yang mati, tapi sebagai Tuan, yaitu yang punya kuasa, yang bisa menguasai hati manusia. Padahal benda mati loh, manusianya yang tertarik, sehingga manusianya dikuasai oleh Mamon. Jadi kalau hati sudah melekat pada uang, harta dunia, maka Mamon bisa menjadi Allah palsu, menjadi Allahnya, menjadi Tuhannya orang itu. Di sisi lain ia memanggil Tuhan, tetapi memperlakukan Mamon sebagai Tuhannya, sebagai Allah palsunya, yang menuntut penyembahan. Penyembahan bukan cuma secara fisik begitu, ia memperlakukan Mamon sebagai tuannya. Artinya ia menyembahnya. Artinya ia memposisikan diri sebagai hamba atau budaknya uang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menempatkan pilihan tegas. Kau mau pilih Allah atau pilih Mamon? Ya. Jadi sebenarnya yang membuat orang binasa itu salah satunya memang cinta akan Mamon. Saudara, hidup ini pilihan, ya. Sekali lagi, yang pertama, poin pertama, uang itu netral. Netral, hanya alat, saudara. Hanya alat. Seperti halnya pisau. Pisau itu netral loh. Tidak jahat, tidak baik. Tergantung dipakai apa. Kalau di tangan seorang koki, pisau bisa dipakai untuk memasak makanan yang lezat. Tapi kalau di tangan penjahat, pisau dipakai menjadi alat kejahatan. Sama Mamon juga begitu, netral. Tetapi tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana memakainya. Begitu ya saudara ya. Oke. Jadi sekali lagi, Mamon itu netral. Makanya ada firman Tuhan yang berkata begini. Ikatlah persahabatan, tentu ikat persahabatan dengan Tuhan ya, dengan mempergunakan Mamon yang tidak jujur. Jadi Mamon yang ada dipakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Artinya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Artinya dipakai untuk memberkati banyak orang. Artinya dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan sebelum kita mati, saudara. Ya. Sekali lagi, uang itu netral karena hanya sebuah alat. Sikap hati manusialah yang menentukan apakah Mamon dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau dipakai untuk bersenang-senang sendiri, untuk menindas sesamanya. Karena banyak uang kan berkuasa, bisa membuat menindas. Jika uang dipakai dengan benar, akan jadi berkat. Tapi kalau dipakai untuk tujuan yang jahat, akan menjadi jerat, akan menjadi kutuk, saudara. Ya, kita sudah melihat faktanya orang-orang yang terikat oleh Mamon. Pelitnya luar biasa. Kadang-kadang bukan uangnya aja pelit. Jahat sekali orang seperti ini. Makanya ia tidak bisa datang kepada Tuhan dengan tulus menyembah Tuhan. Tidak bisa. Mari saudara, kita kerja keras. Mamon itu untuk Tuhan. Ya, gunakan Mamon kita semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan di pagi hari ini. Kami benar-benar mau belajar bahwa Tuhan kami hanya Engkau, Tuhan Yesus, sehingga kami tidak menuhankan Mamon. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, agar kami dari hari ke hari semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana harus menggunakan Mamon kami. Itu terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk gereja Tuhan, GMM, gereja mula-mula. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati gerejamu ini. Tuhan memakai GMM dengan luar biasa dan ajaib,
menjangkau banyak jiwa bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.